Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Yasin dalam channel tutorial serba mudah. Kali ini akan kita bahas bagaimanakah melaksanakan kultum atau kuliah 7 menit secara efektif. Nah, pertama yang harus kita siapkan tentu saja apa-apa yang harus disampaikan selama 7 menit itu. Tapi ingat, Islam melalui Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa penyampaian kultum sekalipun 7 menit harus memberikan dampak yang maksimal. Karena itu saudaraku, kita ingat kembali seorang penceramah atau khatib ketika menyampaikan kultum sebisa mungkin menyampaikan kalimat-kalimat yang disebut dalam Quran qaulan ma'rufan. Kontennya adalah hal yang bersifat baik, wa qaulan kariman. Kemudian ucapan itu memang mencerminkan orang yang budi pekertinya tinggi. Wa qaulan layyinan, disampaikan dengan lemah lembut, wa qaulan maisuran, bagaimanakah kalimat-kalimat itu disampaikan secara apik, tidak sampai menyinggung. Yang tak kalah penting adalah wa qaulan balighan, atau bagaimanakah kalimat-kalimat kita selama kultum bisa memberikan bekas yang baik. Sebagaimana bentuk public speaking lainnya, kultum harus mencirikan seseorang yang menguasai betul atas apa-apa yang disampaikan. Selama 7 menit, kita harus merancang dengan sistematis apa-apa yang akan kita sampaikan supaya efektif, tidak terjadi pengulangan. Jangan bertele-tele. Kemudian kita sampaikan pokok bahasan yang menjadi pertanyaan, kemudian pembahasan, dan yang tak kalah penting adalah kesimpulan. Sampaikan urutan pertama tentunya adalah ucapan salam, yang kedua kalimat hamdalah pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian pokok bahasan yang menjadi pertanyaan, kemudian bahasan, kesimpulan, dan ucapan salam penutup. Berikut kami contohkan kultum, yaitu kuliah 7 menit. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran agar kita selalu siap menjadi penyampai kultum yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur kita kepada Allah, salawat untuk Rasulullah. Kita masih diberikan tambahan umur, dan semoga kita menjadi orang-orang yang tidak lalai atas nikmat yang telah Allah berikan. Sebab Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian besar manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat al-faraq atau kesempatan. Selagi hidup berarti kita masih punya umur, maka kita ingat sabda Nabi, siapa orang yang cerdas itu disebut oleh Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu menghisab dirinya untuk apa? Menyiapkan bekal setelah kematiannya. Baik saudaraku, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan satu hadis yang menjadi motivasi bagi kita semuanya. Nabi SAW menyebutkan, ahabul biladi ilallah masajiduha. Yang paling dicintai Allah dari seluruh permukaan bumi yang Allah ciptakan ini adalah masjidnya. Saudaraku, ini menjadi tanda bahwa masjid merupakan tempat yang harus sering kita kunjungi, kita datangi untuk kita laksanakan ibadah di dalamnya. Al-Kisah, seorang sahabat yang buta berarti tidak bisa melihat, tetapi dia bersemangat ke Masjid Nabawi ketika itu. Sahabat ini bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Suatu ketika meminta kepada Nabi untuk diberikan keringanan agar bisa melaksanakan sholat di rumah, dengan alasan takut sewaktu-waktu dimangsa oleh hewan buas. Saudaraku, Nabi dengan halus menjawab, tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wahai sahabatku Ibnu Ummi Maktum, apakah engkau tidak mendengarkan seruan hayya 'alas shalah, segeralah engkau laksanakan salat, hayya 'alal falah, segeralah temui kebahagiaan. Nabi melanjutkan sabdanya, fa hayya hala, penuhilah seruan itu.
Maka mendapatkan jawaban ini, Abdullah bin Maktum bertekad untuk tidak pernah meninggalkan waktu kecuali selalu datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Maka saudaraku, ini merupakan ibrah yang luar biasa. Kita yang sehat, bahkan mata kita bisa melihat, mengapa sering beralasan tidak ke masjid? Patut kita bertanya, apa yang kita cari di dunia ini? Seandainya alasan kita adalah kesibukan mencari harta, kesibukan mencari jabatan atau tahta, maka ingat, kelak tidak akan pernah dibawa mati. Sebab Nabi pernah menyebutkan ada 3 perkara, 3 hal yang menyertai mayat. Yang pertama, harta, keluarga, amalnya. 2 kembali, yaitu harta dan keluarganya. Tapi yang 1 menyertai, apakah itu? Amalnya. Maka kita ingat ketika Nabi mensabdakan, awwalu ma yuhassabu bihil amdu yaumal qiyamah, bahwasanya kelak yang akan dihisab pertama kali dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hafidhu 'alas salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu. Kata-katanya adalah peliharalah salatmu. Berarti kita jaga syaratnya, rukunnya, konsistensi waktunya. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah. Mengapa? Kalau kita mengikuti selera diri kita, bisa jadi kita sholat tapi tidak tepat waktu. Padahal seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah itu? Nabi sederhana menjawab, yang ini perlu kita ingat, yaitu as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau di waktu yang tepat. Yang dimaksud adalah awal waktu. Tentunya kita, sebagaimana disebutkan ketika Abdullah ibn Maktum tadi, sebisa mungkin sebagai seorang laki-laki, jika tidak ada uzur, melaksanakan sholat di masjid untuk berjamaah. Sebab Allah perintahkan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang merukuk. Maka kesimpulannya saudaraku, ketika Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sholat dan sabar sebagai wasilah untuk mendapat pertolongan Allah, di sini kita mendapat pelajaran berbagai tekanan hidup, permasalahan hidup, entah harta yang berkurang, jabatan yang hilang, atau mungkin nyawa saudara kita yang lenyap alias meninggal dunia, maka tidak ada cara kecuali kita terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar, yang berarti kita terus jaga sholat ini, yang dengan sholat itu insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Mengapa? Karena fadzkurni adzkurkum. Jika kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Jika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Saudaraku, kesimpulan akhir, apa yang membuat kita berat melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Mungkin kita perlu mengevaluasi diri. Mari, mumpung masih ada waktu, gunakan sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk memperbaiki amal kehidupan kita. Dan amal kebaikan yang utama adalah mendirikan sholat tepat waktu berjamaah di masjid, yang insya Allah dengan itu kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari ketika tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ar-rajulu qalbuhu mu'allaqu fil masajid, seorang yang hatinya terpaut ke masjid sehingga dia selalu terngiang-ngiang ingin ke masjid melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian, jika ada salah mohon dimaafkan, hanya Allah yang lebih tahu. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.